Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang kromotografi. Nah, penelitian kromotografi di sini adalah salah satu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola antara fase gerak dan fase diam pada komponen berupa molekul yang berada pada larutan. Nah, kromotografi di sini ada dua. Yang pertama, kromotografi gas dan kromotografi cair kinerja tinggi. Nah, kromotografi gas merupakan jenis kromotografi yang umum digunakan dalam analisis senyawa yang dapat menguap tanpa mengalami dekomposisi. Di sini saya akan menjelaskan apa sih manfaat kromatologi gas. Jadi manfaat kromatologi gas itu ada 5. Yang pertama adalah untuk pemisahan senyawa-senyawa dalam suatu campuran. Yang kedua, penetapan kadar senyawa dalam suatu campuran. Yang ketiga, pengujian kemurnian senyawa tertentu. Yang keempat, identifikasi senyawa yang ada pada suatu sampel. Yang kelima, menyiapkan suatu senyawa murni dari suatu campuran. Nah, itu tadi adalah manfaat dari kromatologi gas. Sekian dari saya. Bagian-bagian dari kromatografi gas yaitu ada 6. Yang pertama, gas pembawa. Berfungsi sebagai penyuplai gas pembawa atau fase gerak dalam kromatografi gas. Gas yang sering dipakai yaitu hidrogen, nitrogen, karbon dioksida, dan helium. Yang kedua yaitu injektor, berfungsi sebagai tempat mengantarkan sampel ke dalam aliran gas pembawa. Yang ketiga yaitu kolom. Kolom merupakan tempat terjadinya proses pemisahan karena di dalamnya terdapat fase diam. Ada 3 jenis kolom dalam kromatografi gas, yaitu kolom kemas, kolom preparatif, dan kolom kapiler. Yang keempat yaitu oven. Oven berfungsi untuk memanaskan sampel, sehingga sampel dapat berubah fase menjadi fase gas. Yang kelima yaitu detektor. Detektor berfungsi sebagai pendeteksi komponen-komponen zat yang berhasil dipisahkan. Yang keenam yaitu recorder. Recorder berfungsi sebagai pencatat hasil pendeteksian yang terjadi dalam detektor. Hasil dari recorder disebut dengan kromatogram. Berikut merupakan mekanisme kerja kromatografi gas. Sampel diinjeksikan ke injektor yang suhunya telah diatur. Kemudian, sampel akan menguap dan terpisah berdasarkan titik uapnya. Karena sampel yang titik uapnya rendah otomatis akan menguap terlebih dahulu. Kemudian, sampel yang telah menjadi uap akan dibawa oleh aliran gas menuju kolom, sehingga komponen akan terabsorpsi oleh fase diam sampai menjadi pemisahan. Komponen yang terpisah akan menuju detektor, yang akan menghasilkan sinyal listrik. Sinyal listrik yang didapatkan besarnya personal. Sinyal listrik tersebut akan diperkuat oleh ampli Biller. Kemudian, sinyal listrik yang dihasilkan akan tercatat dengan kromatogram berupa grafik. Nah, sedangkan kromotografi cair kinerja tinggi merupakan salah satu teknik kromotografi untuk zat cair yang biasanya disertai dengan tekanan tinggi. Nah, cairan yang dipisahkan merupakan fase cair dan zat padatnya merupakan fase diam atau stasioner. Baik, berikutnya adalah kromatografi cair kinerja tinggi atau biasa disingkat KCKT. Prinsip kerja instrumen ini yaitu dengan memisahkan analit-analit berdasarkan kepolarannya.
Alat instrumen ini terdiri dari kolom sebagai fase diamnya dan larutan tertentu atau spesimen tertentu sebagai fase geraknya. Yang paling membedakan KCKT dengan kromatografi lainnya yaitu menggunakan teknik tekanan tinggi untuk mendorong fase gerak. Campuran analit akan terpisah berdasarkan kepolarannya. Dan kecepatan untuk sampai ke detektor atau waktu resting tensi akan berbeda. Hal ini akan teramati pada puncak-puncak di grafik, yaitu saling terpisah di puncak-puncaknya. Manfaat dari KCKT ini sendiri ada banyak, mulai dari pemisahan sejumlah senyawa-senyawa organik, anorganik, ataupun senyawa biologis, serta analisis ketidakmurnian, analisis senyawa tidak mudah menguap atau non-volatil, serta penentuan molekul-molekul netral ionik maupun Zwitter ionik. Ada beberapa yang lainnya, namun mungkin cukup atau biasa menggunakan 3 yang pertama tadi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Bagian instrumen kromatografi cair kinerja tinggi. Yang pertama ada fase gerak. Fase gerak pada KCKT harus menggunakan pelarut dengan kemurnian sangat tinggi. Idealnya pelarut khusus yang memang sudah memenuhi standar untuk KCKT dipergunakan untuk hasil yang lebih aktif. Reservoir pelarut merupakan wadah penyimpanan fase gerak. Biasanya berbentuk botol kaca dan selang penghubungnya detektor. Alat ini berfungsi untuk mendeteksi keberadaan komponen yang telah melewati kolom dan memberikan sinyal elektronik pada pengolahan data. Terdapat beberapa jenis detektor KCKT tergantung dari karakteristik yang hendak dibaca. Misalnya, pada detektor jenis UV-Vis, maka karakteristik yang dibaca oleh detektor adalah absorbansinya. Detektor jenis lain yang bisa digunakan adalah detektor indeks bias, fluoresensi, serta detektor elektrokimia. Selanjutnya, jika sudah diletakkan detektor, kita akan menuju ke pengolahan data. Pengolahan data menampilkan output visual hasil analisis yang terbaca oleh detektor dalam bentuk kromatogram. Kromatogram menggambarkan jumlah komponen pada sampel dilihat dari jumlah puncak yang dihasilkan. Konsentrasi komponen yang hendak dianalisis dapat dihitung dengan membandingkan luas area puncak komponen dengan luas area puncak serta konsentrasi standar. Setelah pada fase gerak, kemudian dialirkan ke pompa. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pompa yang digunakan dalam KCKT haruslah pompa bertekanan tinggi agar dapat mendorong fase gerak dalam reservoir menuju kolom fase diam dan melewati detektor. Tekanan yang digunakan beragam tergantung dari dimensi kolom, ukuran partikel fase diam, serta laju alir dan komposisi dari fase yang akan dipakai. Selanjutnya, injektor. Injektor merupakan tempat masuknya sampel ke dalam KCKT. Proses injeksi dapat dilakukan secara manual dengan string atau dengan menggunakan sistem injeksi otomatis. Injektor pada KCKT harus dapat menampung sampel cairan dalam kiasan volume 0,1 sampai 100 ml. Kemudian, kolom KCKT. Aktivitas utama dalam KCKT di dalam kolom sebagai fase diam. Di dalam kolom akan terjadi pemisahan komponen sampel yang kemudian dapat dihitung waktu retensi masing-masing komponen oleh detektor. Waktu retensi adalah waktu yang dibutuhkan oleh senyawa komponen sampel untuk melewati kolom menuju detektor. Nah, waktu retensi ini dihitung dari saat sampel diinjeksikan hingga puncak pembacaan maksimum pada detektor. Senyawa yang berbeda akan memiliki waktu yang berbeda sehingga masing-masing konsentrasinya dapat dihitung. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja instrumen kromatografi cair kinerja tinggi. Nah, seperti digambar di atas, yakni larutan sampel diinjeksikan melalui injektor pada kolom nomor 3. Nah, untuk menuju fase diam pada kolom nomor 5, larutan sampel
dibawa oleh fase gerak seperti pada kolom nomor 1 dan kolom nomor 2. Kemudian hasil dari fase diam pada kolom nomor 5 dibaca oleh detektor pada kolom nomor 6 dan ditampilkan pada pengolah data kolom nomor 7 yakni sebagai kromatogram. Jadi pada prinsipnya kromatografi cair kinerja tinggi merupakan pemisahan analit-analit berdasarkan kepolarannya. Alatnya terdiri dari kolom sebagai fase diam dan larutan tertentu sebagai fase geraknya. Nah, yang paling membedakan antara kromatografi cair kinerja tinggi ini dengan kromatografi lainnya, yakni kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT menggunakan tekanan tinggi untuk mendorong fase geraknya.